Jadi selamat malam dan salam sehat dari saya kepada semua yang berada di talian pada masa ini bertemu kita di alam maya. Jadi untuk itu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Joting selaku mungkin sebagai wakil daripada syarikat Research yang sudi memberi peluang kepada kita untuk menerima info-info lebih lanjut tentang peranti air sihat Research ini ya. Jadi untuk pengetahuan semua, ini merupakan yang pertama kali, julung kalinya diadakan bukan saja di Keningau, di Sabah, tapi di Malaysia dalam bahasa Melayu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak syarikat Terhej yang sudi memberi peluang ini. Dan untuk tidak membuang masa sebab kita sudah lebih 10 minit lebih dari 10 menit sudah daripada jangkaan awal yang permulaan itu. Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput Mr. Joting untuk slot yang pertama kita pada malam ini yaitu ceramah berkaitan dengan uh, air sihat Tirehoj ini. Dipersilakan Mr. Joting. Terima kasih Maria. Oke, Sama-sama. halo semua kawan-kawan yang berada di ini Zoom malam ini. Selamat datang ke sesi perkongsian kami malam ini di Asia. Mungkin pagi atau tengah hari di lain-lain tempat, lain-lain negara. Bagaimanapun, saya pun mengucapkan selamat hari dan selamat kesehatan yang baik kepada semua kawan-kawan kita. Nama saya Joteng dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya didakwa atas perkongsian air baik. Kenapa? Kenapa air baik? Bagaimana kita dapat air baik? Sebelum saya mulakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak pengurusan dan semua kaki tangan Terakhz M Sdn Bhd atas sumbangan mereka dan menyampai produk yang menarik dengan pelan pemasaran yang paling cantik dan boleh dicapai, yang telah membuktikan dirinya dengan banyak kehidupan baru dan jutawan baru dihasilkan. Dan juga terima kasih yang besar kepada semua upline kami dan semua ahli keluarga kami atas kerja keras dalam menjalankan slogan syarikat, mempromosikan budaya perkongsi air, memberkati jutaan keluarga untuk melindungi kesihatan dan kekayaan mereka. Mematuhi visi memberi 100 juta keluarga di seluruh dunia dengan peranti air Terakhz. Apakah peranti air Terakhz? Bercakap mengenai peranti air, kami mesti bercakap dahulu mengenai air. Cakap air dulu. Ingat, saya masih ingat kembali kenangan masa kecil saya. Di rumah kami gunakan air itu perigi, air sumur ataupun air sungai. Jadi semua orang tahu itu air memang tidak sehat, tidak bersih. Jadi mungkin itu kita punya penapis yang sendiri buat itu. Menggunakan pasir, batu, sama arang. Jadi kita tapis itu air, lepas itu kita rebus, kita masak dulu sebelum kita minum. Jadi ini masa tempo sudah ubah.
rumah-rumah semua pun sudah dipasang itu pipe air. Jadi di rumah kita ada air pipe, jadi senang sudah, kan? Senang sudah. Jadi kita buka pipe saja sudah ada air. Nah, saya masih ingat itu jam itu air. Kami pun kadang-kadang tidak masak, tidak rebus, terus minum. Nah, apabila di rumah, banyak rumah sudah ada ini pipe, sudah ada pipe dipasang. Jadi di pasaran juga ada banyak sistem penapisan sudah diperkenakan ke pasaran. Nah, itu jam saya masih ingat, ada itu macam, saya masih ingat mungkin kalau kawan yang ada online ini, yang ada lebih kurang umur saya, 60 lebih, masih ingat yang first punya, yang pertama adalah itu mineral pot. Nah, lepas itu saya ingat paling itu jam paling hot adalah itu penapis diamond water, kan? Lepas itu kita ada apa itu IPI, IRO reverse osmosis, air berion, ionized air. Kemudian sampailah itu air alkali, alkaline water lah. Ada juga itu hydrogen, keluar banyak produk sudah keluar di pasar. Jadi setiap jenis produk yang baru yang diperkenalkan ke pasaran adalah tren baru, satu tren yang baru, peluang baik. Adakah kita sudah menangkap sesuatu tren baru itu? Selalu ada tren baru, mesti ada orang jadi kaya. Tapi adakah kita sudah tangkap satu? Supaya kita sekarang sudah banyak kaya. Saya rasa kebanyakan yang berada di dalam ini online ini malam tidak dapat tangkap. Sebab ini peluang semua untuk orang yang cepat. Kalau you lambat sikit, you tidak dapat. Jadi, baru-baru ini, sekarang mari kita bincangkan tentang tren baru dulu. Yang muncul di pasaran dan ini akan terus menghasilkan banyak kekayaan besar, yang besar. Adakah Anda sudah bersedia untuk menerima tren baru ini? Saya rasa ramai orang pun sudah tahu, baru-baru ini mungkin dalam ini 2 tahun. Sesuatu yang mengejutkan pasaran, namun yang terhangat. Bukan alat perubatan, tetapi dia mempunyai kesan perubatan. Mungkin ada kawan ramai sudah kasih tahu, oh ini orang minum ini, air saja sudah sehat. Ini kawan sudah minum ini, oh mungkin dia punya uric acid sudah turun. Ini orang minum ini air, oh dia punya kencing manis sudah rendah, sudah turun. Jadi, apanya? Dia adalah peranti air terahertz. Dengan teliti. Dengar baik-baik ya. Saya sebutkan terahertz. T-E-R-A-H-E-R-T-Z. Terahertz. Bukan hertz. Betul. Ya, ini peranti air yang paling hot sekarang dalam pasaran kami. Jadi biar kita tengok apa peranan. Sorry ya, sekejap. Ini masih belum pandai lagi ini komputer. Oke, sekarang saya share screen. Oke, ada nampak sekarang? Ya, ada. Ada nampak. Ada nampak. Oke, Ya, terima ada kasih. Apanya peranan air sekarang?
Kami tahu, semua orang, kita tahu semua orang kita mesti minum air. Ada siapa tidak minum air? Dalam badan kita, air menyumbang 70% daripada berat badan orang dewasa. Kalau budak mungkin sampai 80, sampai Ryan, yes. not see your full screen. Huh? Didn't see your full screen. Oh, did you see the full screen? Yeah, I see only the small icon of the photo. 我开了 full screen 了啊，有吗？可是我这里看到不是 full screen。你的 PowerPoint 没有 on 到。哦 ，PowerPoint 没有 on 到。Sorry 呀，sekali adjust kejap啊，要 on PowerPoint，因为我是用 slide，我没有用 PowerPoint 哦。你 double click 那个你的照片。OK， 有吗？有没有看到现在？没有，你 stop share 了哦，你再 share screen。stop share 先啊 ，OK。哎，去关掉了 ，Sorry。我还在 online 是吧？还在 online。OK， 1 minute 啊 ，Sorry 啊。sakit。OK， 现在有看到吗？ 可以 OK 啊可以。OK Sorry ya, Cantik. salah tekan Jelas tadi, tidak pandai, belum pandai lagi orang tua ini. Jelas sudah, Mr. J. Oke, semua orang minum air. So, tapi mengapa kita mau minum air? Ini peranan air dalam manusia. Apanya? Kita tahu semua manusia kalau dewasa kita punya badan mempunyai 70% air. Kalau bayi mungkin 80 hingga 90% air. Jadi orang tua macam saya 60, 50 lebih, 70, dia akan turun dari 70% mungkin turun sampai 65, 60 dan 50 dia pun pergi. Jadi kalau kita tahu di sini kita boleh nampak gambar ini, otak manusia kita perlu 75% air. Itu jantung perlu 80%, hati 68, buah pinggang dengan kita punya darah kita perlu 83% air. Otot kita pun 76%. Kalau tulang kuranglah 22%. Jadi kalau otak kita kan bilang misalnya otak kita kalau air sudah turun, sudah kurang, air tak cukup minum. So otak tak cukup air, dia akan buat kita punya otak senang mau mengantuk. Betul tak? Otak pun kurang mau kerja, mungkin mau fikir barang pun susah mau fikir. Jadi senang lupa. Betul tak? Kalau jantung kurang air, jadi jantung susah mau kerja. Dia mau pump pun tidak kuat, dia akan jadi lemah. Betul tak? Jadi hati buah pinggang sama juga. Kalau darah air tak cukup, dia akan jadi pekat. Kalau pekat macam mana dia mau jalan? So itulah kita bilang kita punya badan manusia semua kita perlu average 70%. Jadi kalau 70%, kita tengok yang pertama peredaran darah. Maksud ini darah mau jalan dalam kita punya badan. So air adalah yang paling mustahak. Ini kerja mau lancar mesti mau ada cukup air. Jadi pembuangan sisa, selalu makan yang bukan-bukan itu junk food kan, goreng-goreng banyak, itu keropok kah, itu minuman tin kah, makanan tin, semua itu banyak sisa. So pembuangan sisa air adalah kandungan yang paling mustahak.
Jadi penyerapan nutrien, kita makan vitamin, makan sayur, vitamin kah, kita punya mineral kah, apa-apa vitamin kita makan, itu pemakanan kita, semua juga air yang tolong dalam penyerapannya. Lagi juga, kadang-kadang kita kecil punya jam kalau kita sudah kena panas, sakit kepala, panas, suhu tinggi, orang tua apa bilang? Minum lebih air. Itulah orang tua pun tahu dulu orang tua pun sudah tahu, kita punya datuk moyang pun sudah tahu air yang mengaturkan kita punya suhu. Jadi pengaturan suhu air yang paling mustahak. Jadi kita mesti mau minum cukup air. Metabolism badan kita. Jadi mau kasih itu sel-sel yang sudah tua mesti mau ada sel yang baru berganti. Jadi kalau air tak cukup, dia tak boleh buat kerja juga. Jadi keseimbangan sistem badan kita semua perlu air. Jadi apa kaitannya gelombang ini terahertz? Ini terahertz. Ini malam yang kita mau ceritakan. Apa dia punya kaitan sama kita punya air? Okey, sebenarnya ini gelombang terahertz dia adalah itu matahari, sinaran matahari dari matahari hingga bumi kita. Jadi di dalam itu sinaran dia ada banyak-banyak mata yang berbeza. Apanya? Macam X-ray kita semua orang tahu. Di hospital sudah pakai kan? Hospital banyak guna. Ada UV. Ini UV ini ultraviolet. Dia boleh bunuh kuman. Kan? Ada itu warna-warni. Nampak tak? Ada warna-warni, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada purple semua. Itu warna-warni itu maksud kita punya sinaran yang kita boleh nampak. Kita punya lampu. Kan? Siang hari nampak, malam tak ada ini matahari, tak nampak, semua gelap. Itulah yang warna-warni ini. Ini rainbow. Ini yang buat kita nampak semua barang. Okey, ada infrared. Kita tahu juga sekarang hospital ada guna itu lampu infrared untuk kurangkan sakit. Ada juga banyak company ada keluarkan itu produk-produk yang dibuat dari itu far infrared kan, infrared jauh ke apa merah. Okey. Jadi ada juga terahertz, ada juga microwave yang kita selalu pakai yang boleh kasih panas makanan atau masak kita punya makanan. Ada juga radio wave. Adakah kita guna radio wave? Radio wave, kita punya handphone, kita punya TV, kita punya radio, semua perlu ini radio wave. Jadi kita tahu ini semua ini gelombang. Ini wave ini semua memang gelombang. Jadi sudah digunakan oleh kita manusia sudah lama, banyak-banyak tahun sudah. Tetapi dekat-dekat ini adalah ini terahertz yang baru kita dengar. Apa ini barang? Apa ini bolehkah, betulkah dia boleh membantu kita manusia? Jadi saintis sudah temui itu kegunaan terahertz. Jadi biar kita tengok apa saintis bilang, apa saintis cakap. Okey, pada tahun 1980 itu saintis dari Rusia, mereka sudah menemui ini terahertz. Tapi tidak banyak diorang buat. Sampai tahun 2004 itu saintis di USA, Amerika Syarikat juga sudah menemui ini gelombang terahertz. Tahun 2005 negeri China punya saintis pun sudah tahu apa ini terahertz. Jadi pada tahun 2004 dengan tahun 2005 kedua-dua China dan Amerika Syarikat menilai teknologi terahertz sebagai salah satu daripada 10 teknologi teratas yang akan mengubah dunia pada masa depan. Tengok, di antara 10 teknologi yang paling mustahak, terahertz adalah antara satu. Itu negara China juga telah menyenaraikan
teknologi terahertz sebagai 10 objektif strategi utama tonggak nasional dan membuat penyelidikan dan perkembangan mendalam di negara China. Betulkah ini? Okey, saya ingat pada tahun 2019 saya dapat jemputan daripada company kita. Jadi saya sama bini dengan 40 lebih lagi kita punya pemimpin dari seluruh dunia. Kita pergi visit itu negara China. Pergi visit kita punya terahertz punya company. Jadi pada masa itu kita punya bos pun ada jemput 2 saintis antara 66 saintis dari kerajaan negara China. So ini Akademi Sains Kebangsaan China ada banyak beratus-ratus, tapi antara ini ratus-ratus ada 6 buah. Di dalam ini 6 buah ada 66 saintis pada masa itu. Semua dia bertanggungjawab untuk membuat kajian terahertz saja. Jadi mereka sudah berjaya membangunkan peranti air terahertz 0.96 terahertz. Okey, ini peranti air yang dilancarkan oleh Shenzhen Xingqingchun Technology Development Company Limited. Inilah kita punya syarikat yang dulu itu pada musim itulah. Ini adalah kita punya syarikat. Jadi dia dapat ini teknologi, dia kasih buat, dia kasih start kilang, kasih buat ini produk. So nampak ini produk di sebelah kanan sini. So apabila kita start ada ini terahertz machine, jadi dia sudah diperkenalkan ke pasaran. Jadi pada masa itu ada ramai orang juga bilang, apa ini barang? Betul tak? So kita cakap ini adalah peranti air terahertz 0.96 terahertz. So ramai orang tanya apa ini 0.96 terahertz? Kita sini ada bilang 1 terahertz adalah 1 triliun hertz. 1 triliun hertz. Tadi bila saya start, saya ada cakap, saya bilang terahertz bukan hertz. Sebab hertz kecil. So kalau 1 terahertz dia boleh jadi 1 triliun hertz. Maksud 1 nombor di sini, 1 di depan, di belakang berikut dengan 12 kosong. Maksud kita punya ini peranti dia 0.96 kan. So 0.96 dia kurang sikit-sikit baru sampai 1. Jadi dia kalau betul-betul kita mau kira dalam hertz bukan terahertz, dalam hertz dia 960 billion hertz. Maksud dia ada 12 angka. Bukan 13, 12 angka. Sikit-sikit mau 13 angka. Jadi di pasaran kita ada juga orang bilang saya punya juga terahertz, tapi saya tanya berapa terahertz? Dia punya terahertz. Dia punya 7.6 hertz. Dia punya 7.8 hertz. Tapi kita punya 960 billion hertz. Kalau mau senang kasih ingat, kalau you punya kawan, ada 2 kawan. Satu dia punya dompet, ada RM1. Yang lain satu, dia ada 960 billion ringgit. Itu bezanya. Okey? Kita tengok slide yang kedua. Jadi, apa ini gelombang terahertz boleh buat untuk kita punya air? Okey, ini dia boleh kasih scan kita punya air. Kita tahu kalau kita punya air, kalau satu cawan, di dalam satu cawan air, dia mempunyai banyak kelompok air macam ini. Berjuta-juta. Okey. Maksud setiap satu kelompok ini, air ini, kalau kita buka itu air dari kita punya pipe, dia punya kelompok, tengok di sini ada bilang, 15 hingga 20 molekul air tunggal. Dia berkumpul jadi bentuk
kelompok air. So kita punya air semua itu macam. Jadi kalau ini macam, jadi kalau kita sudah minum ini air, masuk kita punya badan, jadi kita tahu manusia punya badan dibuat dari sel. Jadi kita punya sel kalau sehat, dia bulat. Biasanya dia bulat. Dia mengandungi semua ini elektrod. Elektrod positif, negatif, positif, negatif. Maksud ini sel sehat, dia bertenaga. Bila dia bertenaga, ini air datang sampai sini di luar sel, dia boleh serap sebab dia bertenaga, dia ada energi. Dia boleh serap ini air. Tetapi kita tahu manusia, apabila kita punya umur bertambah, kita mesti ada banyak sel yang sudah letih, sudah tua, atau sudah sakit. Jadi dia punya shape akan lari. Bila dia punya shape sudah lari, dia punya elektrod pun sudah lain. Nampakkah? Lain dari sini. So, kalau sel sudah lari, dia punya elektrod sudah lari, kita mesti tahu semua sel kita, dia mesti ada satu mulut. Dia mesti ada mulut. Sama, dia ada tempat untuk air masuk. Nah, biasanya, dia punya, sini dia punya lebarnya 2 nanometer. Halus saja, 2 nanometer. Tetapi kalau kita punya air biasa, dia dengan ini saiz yang besar, susah dia mau tembus. Dia tak boleh masuk. Kalau untuk ini sel yang kurang sehat. Kalau untuk sel yang sehat, memang tak ada masalah. Dia mesti boleh tembus, boleh masuk. Tetapi kalau untuk sel yang kurang sehat, dia ini besar punya molekul, dia tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, ini sel tidak boleh dapat kandungan yang dia perlu. Apa dia perlu? Dia perlu trace mineral, dia perlu oksigen, dia perlu pemakanan, maksud vitamin sama nutrition. Jadi tak boleh masuk, jadi dia macam mana? Dia tidak boleh sembuhkan sendiri. Sebab setiap sel, dia adalah doktor yang paling hebat dalam dunia ini. Semua kita punya sel di badan kita, dia mempunyai, dia punya kuasa untuk mensembuhkan sendiri. Dia boleh rawat sendiri, boleh kasih sehat sendiri. Tetapi tanpa ini mineral, tanpa oksigen, tanpa pemakanan, maksud dia nutrition, semua dia tidak boleh dapat. Macam mana dia mau sembuhkan sendiri? Nah, itulah masalah kita. Walaupun kita minum banyak air, tapi kalau kita punya air, dia punya ini molekul besar. Kelompoknya besar, dia tidak boleh masuk ke dalam sel yang sudah kurang sehat. Jadi, kalau dengan menggunakan ini terahertz device, what happened? Dengan menggunakan terahertz ini device, peranti terahertz, apabila you punya air sudah kasih bersih ya, mesti mau tapis bersih ya, kita bukan penapis. So di rumah air yang bersih, kita boleh gunakan ini peranti terahertz, kita kasih scan itu air. Nah, jadi bila kita scan itu air, saya keluarkan satu molekul, satu tunggal punya keluar. Jadi setiap molekul, setiap biji molekul, dia ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Barulah ini dipanggil H2O, air. Jadi kalau kita punya air, setiap air ini 2 hidrogen. Di sini tempatannya menjadikan sini ada satu sudut 104 degree. Apabila 104 degree, itu dah dia boleh kumpulkan ini macam. Jadi ini lepas kita scan dengan ini peranti ya, peranti ini terahertz, dia akan paksa ini 2 hidrogen, kasih sudut, kasih ini sudut sini, kasih buka. Berapa besarnya dia buka? Dia buka 3 hingga 5 degree saja. Maksud dia akan jadi 107 hingga 109. Apabila ini sudah buka, jadi ini akan berpisah. Dia tidak kumpul ni macam lagi, dia akan berpisah. Apabila dia sudah berpisah, air dengan nature, dia sendiri pandai berbaris serupa ini.
Apabila dia berbaris serupa ini, kita bilang ini molekul air linear lah. Jadi dia akan jadi ini macam, jadi ini molekul linear. Selain dari ini, dia juga mengandungi tenaga 0.96 punya terahertz punya tenaga. Maksud semua ini tenaga sudah diinjek dalam ini air. Jadi kita tengok lagi ini gambar yang ini. Apabila dia sudah ini macam, sudah injek, jadi dia sudah jadi ini macam satu baris, betul tak? Dia berkumpul ni macam. Linear. Linear, setiap biji dari sini sehingga hujung, dia punya saiz ngam-ngam kurang dari 2 nanometer. Apabila dia kurang dari 2 nanometer, jadi dia sendiri boleh masuk ke dalam sel ini dengan lancar. Nampak? Dia boleh masuk dengan lancar. Kalau ini memang dia boleh masuk lah. Tapi di sini, dulu punya ini molekul tak boleh masuk. Tapi kalau dia sudah jadi linear, dia boleh masuk. Apabila dia boleh masuk, maksud ini sel yang sudah letih, sudah sakit, atau sudah tua, dia boleh dapat mineral, dia boleh dapat oksigen yang dia perlu, dia boleh dapat nutrien sama pemakanan, bertambah dengan tenaga 0.96 yang ngam-ngam diperlu oleh kita punya sel. Apabila dia dapat ini semua, barulah dia boleh buat kerjanya. Okey, kita tengok koleksi pelbagai jenis sampel air di pasaran. So, ini lagi kecil, lagi senang mau tembus kita punya sel. Jadi kita sudah tengok ini dalam pasaran. Ada ini air RO, dia punya saiz kalau mengikut dia punya hertz punya kiraan, dia 212. Kalau air hujan, ini macam. Jadi kita tengoklah dari air pipe, ke suling, ke sumur, ke mineral, dan selain-lainnya. Even pie water pun sampai 53. Okey. Air segi 6 ada dengar. 43. Ini tempat ini Dagu, ini nama tempat. Air glasier Dagu pun 52. Tengok yang paling kecil di dalam sini pun sampai 43. Tetapi kalau air terahertz yang satu saja dalam pasaran ini sudah pattern. Sudah pattern dalam dunia ini, tak ada lain terahertz punya water device. Kalau orang bilang saya ada, itu tipu. Cuma kita terahertz M sendirian berhad ada. Okey. Jadi kita namakan komponen juga terahertz M sendirian berhad. Okey. Jadi kita punya air dia 7.6. Maksud senang dia mau tembus kita punya sel. Jadi apabila yang kandungan tadi itu mineral, itu vitamin, itu oksigen, sama itu tenaga dapat masuk kita punya sel. Dengan tenaga itu, kita punya sel boleh menggunakan itu mineral sama oksigen sama vitamin, barulah dia boleh macam mana dia boleh sembuhkan sendiri. Jadi air kesihatan terahertz dia tidak menyembuhkan penyakit, tetapi sel-sel membaikinya sendiri untuk mencapai kesihatan. Nah, nampak? Jadi jangan kasih orang tahu, jangan beritahu orang bilang kita punya air, dia boleh menyembuhkan penyakit. Tidak, tetapi kita air kesihatan teras hanyalah pembawa yang paling, yang terbaik. Dia boleh bawa itu air masuk, maksud dia boleh bawa vitamin, dia boleh bawa mineral, dia bawa oksigen semua supaya you punya sel boleh buat kerja sendiri, jadi dia boleh sembuhkan sendiri. Apabila kita punya sel, kebanyakan sel badan kita sudah sihat, jadi metabolism pun sudah diatur, sudah normal. Kalau metabolism normal, sel semua boleh sembuhkan sendiri, adakah kita sudah lebih mudah? Adakah kita sudah sihat? Nah, itulah caranya. Okey, so senang ini caranya. Okey, ciri peranti air terahertz. Tadi kita sudah bilang ini air dia boleh
senang mau tembus supaya kita punya sel boleh menyembuhkan diri, boleh buat metabolism normal. Selain dari itu, air sudah lepas scan, kelikatannya sudah kurang, sudah rendah 680 kali berbanding air yang biasa. Jadi kita tahu kalau itu air sudah, dia punya kelikatan sudah turun 680 kali, dia lebih senang mau telan, dia lebih licin. Itulah ada ramai kawan kita, dia sudah scan, macam you beli itu air kelapa kan. Air kelapa, you kasih scan dia. Kalau tak ada scan, you minum dia macam ada kasar sikit. Tapi you sudah scan, dia licin. Lebih sedap diminum. Nah, itulah kita punya kawan selalu minum kopi pun scan, apa-apa minum teh pun scan, semua barang dia orang scan. Selain dari itu, you punya kicap kah apa-apa sos asal cecair punya di dalam dapur, semua boleh scan dulu. You scan semua, you simpan. Ya, bila-bila mau pakai, tuang saja. Mau pakai saja. Dia senang, dia masak, cepat dia masuk bau. Jadi you punya masakan lebih sedap. Itulah siapa yang suka dalam dapur, coba. Okey, selain dari ini, dia boleh pensterilan. Maksud dia boleh bunuh kuman. Jadi kuman biasa memang no problem. Tetapi kalau ini trichosan, saya pun tidak pandai baca ini, Trichosanthus rhabdum. Ini adalah satu jenis kuman merah. Dia macam cendawan merah atau yang halus, yang menjadikan kita ada banyak itu masalah macam masalah kulit, psoriasis. Itulah ramai orang dapat psoriasis, tidak boleh sembuh. Jadi ini sudah scan, dia boleh bunuh 79% punya ini kuman. Maksud kalau 79% sudah dibunuh, tinggal 21%. Jadi kita punya badan boleh kasih lawan sendirilah. Pasal itu kuman sudah kurang. Betul tak? Jadi macam ini E. coli ya. E. coli ini kita masak air ya sampai 100, suhunya sampai 100 degree ya, pun tidak mati. Tetapi kalau gunakan ini keranti, kita sudah scan, ini E. coli ya, boleh dibunuh 89%. Boleh dikurangkan. Lagipun ini air sudah scan, you minum di dalam badan, itu E. coli pun boleh mati. Okey. Jadi lepas itu kita ada anti pengoksidaan. Oxidation. Antioxidation. Antioxidation ini semua orang sekarang suka tanya, macam ini boleh cancer boleh kah? Cancer boleh kah? Inilah barangnya. Dia boleh antioxidation. Antioxidation, dia boleh kasih antioxidation dia boleh naikkan 78% bertanding dengan air biasa. Okey? Dia anti radiasi juga. Maksud ini air, dia diperkuat 4 kali dari air yang biasa. Jadi tengok, ini keranti. Walaupun dia keranti biasa, orang tengok apa? Ini dia tengok, kalau you ambil ini ya di atas, kalau tidak bawa ini jug, itu mesin dia macam tilika tau. Macam tilika gosok baju. Lebih kurang kita punya tangan besar sikit. Ringan saja. Jadi dia tidak perlu plug sampai masuk itu plug, itu current. Tak payah. Kita boleh pakai power bank. Maksud kita boleh bawa ke mana-mana kita mau. So senang. Dia datang satu set peranti dengan satu jug. Dengan satu jug. Jadi company pun ada kasih satu free punya filter, penapis. Jadi kalau rumah tak ada penapis, ini boleh pakailah. Kalau ada penapis sudah, ini simpan spare. Untuk apa? Kita pergi melancong, kita boleh bawa. Pasal you melancong, you tinggal itu hotel, mungkin dia tidak ada penapis dalam bilik, kita boleh pasang. Nanti balik, bawa baliklah. Jangan lupa lah.
Nah, jadi dia datang dengan satu tutup lagi, penutup. Nah, ini tutup, jadi you sudah scan, ini mesin angkat turun, simpan di atas satu piring. Nah, ini tutup, kasih tutup balik di sana. Nah, jadi ini sudah jadi satu set dengan itu wire sama satu plug juga. Kalau you mau pakai plug pun boleh. Tapi di sini saya juga nasihat, pasal ini first time Melayu punya session. So, saya mau nasihat sesiapa yang sudah mempunyai ini set, you punya itu, kalau you boleh pakai, cubalah kita pakai dengan itu power bank. Jangan pakai banyak sangat di plug di dinding kita, sebab kita punya current kadang-kadang datang, dia tidak kontrol baik-baik, kadang-kadang tiba-tiba itu current patah, putus. Nanti tiba-tiba dia sambung balik. Kalau itu macam kita punya mesin tidak tahan. So kita cuba pakai power bank sebab power bank dia lebih stable. Okay, satu kali charge itu power bank, kalau tidak salah lah, saya boleh buat 100 kali air masih ada power. Okay, sekian. Jadi saya cerita sampai sini ini malam. Jadi saya kasih balik ini kepada Maria. Supaya kita ada banyak perkongsian selepas ini. Terima kasih. Ya, halo. Baiklah, jadi ya berdengar juga kan. Oke, jadi ya siok mau dengar itu info-info tentang kita punya peranti dan juga air sehat. Tentunya semua rakan dalam talian ini tahu kepentingan air dalam badan kita kan. Cuma yang sangat bermakna untuk kita dengar tadi ialah itu air sehat Tirahez dan peranti itu sendiri. Jadi lebih mungkin ada yang belum lagi memiliki, selepas mendengar info daripada Mr. Joting tadi, ada sudah yang berminat untuk memilikinya. Sebab bila-bila kita hendak minum cecair di rumah, termasuklah kopi, jadi kita boleh scan lah. Oke, jadi terima kasih kepada Mr. Joting sekali lagi, dan seketika ini kita akan mendengar perkongsian daripada rakan-rakan kita yang telah menggunakan air sehat ini dan juga mempunyai peranti ini sendiri. Jadi nanti selepas mendengar perkongsian rakan-rakan kita ini, lagilah kita bersemangat untuk memiliki bagi yang belum memiliki, dan untuk berkongsi bagi yang sudah berkongsi. Jadi untuk itu saya mempersilakan kita punya rakan yang pertama berkongsi testimoni beliau selepas menggunakan air Tirahez ini. Oke, dipersilakan. Siapa sudah itu? Sorry. Terima kasih. Dipersilakan. Saya Mr. Lim. Ya, oke, dipersilakan ya Mr. Lim. Terima kasih ya. Terima kasih MC, saya dari Brunei. Oke. Sekarang saya banyak terima kasih dengan untuk mula berkongsi testimonial. Saya ingat saya di darjah 6, saya punya rambut sudah putih. Sampai saya umur 40, saya punya rambut sama putih. Banyak orang cakap banyak cantik, bah. Tapi saya minum ini air terhad. Saya pun ada spray lah, spray saya punya rambut. Saya punya rambut pun macam itu anjing punya spot, bah. Banyak itu hitam putih hitam macam lah. Itu macam saya pendekkan saya punya rambut jadi botak sedikit, saya selalu ada spray lah.
Pertama, saya punya rambut sudah ada jadi hitam. Kedua, saya punya kulit pun banyak cantik. Banyak. Kalau kita mau lawan dengan perempuan, perempuan pun kalah tu. Saya punya kulit banyak bagus punya. Sekarang lagi bagus. Lagi banyak barang lah. Saya ingat saya punya itu high blood dulu selalu saya cek 180. Tapi sekarang sudah turun sampai 120 lah. Itu pun banyak bagus. Lagi saya punya saudara bukan saudara, satu kawan yang bagus lah pengiraan di Brunei. Dia ada itu varicose vein, tapi dia punya lain lah. Dia punya varicose vein, selalu dia memandu kereta, dia selalu krem. Banyak dangerous lah, bahaya. Dulu kami selalu pergi Miri, 1 bulan 2-3 kali pergi urut sebab murah. Tapi sekarang COVID-19 mana dapat pergi. Saya kasih dia air minum, dia 2-3 bulan, dia punya varicose vein punya itu krem, hilang sudah. Lagi dia punya kuku, dia punya kaki punya kuku, ada banyak hitam, itu clot, itu blood clot, pun hilang. Dulu sudah 5 tahun ini dah hilang, sekarang hilang. Kami banyak ini testimoninya di Brunei lah. Ya, banyak orang minum, dia pun boleh rasa itu apa, healing crisis lah. Melayu cakap tindak balas. Ini air sama, tapi mengapa ini mau minum air yang bagus? Air kesihatan macam Terahad air. Itu macam saya selalu panggil kawan, cubakan minum ini air Terahad, kita akan jadi lagi sehat. Lagi kita punya imun sistem lagi tinggi. Sekarang saya punya testimoninya pun habis sudah. Saya akan pass over kasih MC. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mr. Lim. Ya, kita beruntung karena kita dapat berkongsi sesuatu tentang air sihat ini dari Brunei ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Dan apa kata kita ke perkongsian yang kedua daripada Mr. Moses Jerome dari Sabah. Dipersilakan. Halo, ada Mr. Moses? Dipersilakan ya. Halo. Adakah Mr. Moses ini sekarang? Ada. Ada. Oke, dipersilakan ya. Bro, please on your mic, switch on your mic, please. Moses? Okay. Can you hear me now? Yes. Yes. Can hear me now? Can see me now? Kan. Boleh nampak saya? Belum Cannot nampak. see you, but cannot see you. Belum lagi And boleh your nampak. video also, brother, your video. Okay, saya tidak pandai itu. Okay. Alright. Okay, can see your handsome face Oke, now. boleh nampak sudah. Now we can see your Oke, handsome face. Oke. Selamat petang pada semua saya member-member semua di sana. Boleh dengar? Iya, selamat petang. Yes, Mr. yes. Moses. Okay, saya ini macam saya tidak boleh nampak. Boleh nampak tak? Boleh, Ken, brother, Ken. Boleh. Okay. Ya, teruskan. Nampak. Saya pikir mungkin India kalau tidak boleh nampak. Very handsome. India boleh nampak Mungkin ada gelap sedikit. Hello. Can see you clear. Yeah, Ken. Oke, boleh clearly. nampak. No problem, brother, Ken. Okay, Okay. Moses, you can start sharing.
All right. I see you clearly. Yes, thank you. Okay, good. I can see myself also. Okay. I just share with you all. I got psoriasis. In fact, I still got a little bit, but a lot of it has been cured. I got this machine about 3 months ago, I think. Coming to 3 months, I think 3 to 4 months. And there's a lot of healing crisis in my body. The energy level is also very good, and maybe more than 50 to 60% of my psoriasis is gone. I had psoriasis for a very long time. From Moses, sorry to interrupt, Moses. Can you put it in Malay? Okay. Put it Malay, ya. Ini Malay session mah. Oh, Malay session, saya lupa. Ya, betul. Okay. Okay, thank you. Saya punya kulit nih, saya punya psoriasis ini, saya punya psoriasis dari tahun 1995 lah. Lama sudah tuh. Dan saya seluruh badan, kepala semua. Selepas saya minum ini air, kebetulan sebelum saya beli itu mesin, saya selalu pergi ambil itu air dari si Raymond Chin, saya punya kawan baik. Sebab ini MLM ada banyak jenis, semua pun bilang bagus. So saya bagi tahu si Raymond, saya minum itu air dulu. Baru saya beli itu mesin. So bila saya minum, saya rasa bagus ini. So lepas saya sudah minum lebih kurang, tiap kali saya pergi dari Kedingau, saya pergi ke Kota Kinabalu, saya akan bawa lebih kurang 10 liter. So saya akan minum itu, dan saya rasa banyak bagus lah. Dan di sini saya ada tu mesin, dan banyak orang juga datang dan ambil dari saya, dan dia orang punya feedback bagus. Ada yang sakit jantung, ada yang masalah kulit, ada yang ada heartburn. Kita tahu apa tu heartburn, macam gastrik di atas. Saya punya budak yang kerja dengan saya, dia memang ada heartburn, gastrik. So sekarang dia bilang, bos, sekarang saya okay. So saya rasa ini memang continue ambil itu air lah. Sebab ini air saja kan, dia akan ambil masa juga sikit. Dia bukan ada apa-apa yang lain. Memang dia punya molekul paling kecil, so dia dapat masuk di seluruh badan kami, dan dia akan cuci lah, akan ambil masa sikit. Saya sudah ambil lebih kurang, mungkin sudah 4 bulan lebih. Dan lagi satu, kita punya tenaga pun lebih. Macam saya punya kawan yang ada buat construction, saya suruh dia minum, dia bilang saya rasa macam tidak begitu penat macam dulu. So inilah saya punya testimoni. Okay? Thank you. Boleh dengar? Okay, boleh dengar. Yes, thank you. Okay. Okay ya. Terima kasih Mr. Moses. Alright, welcome. Kalau tadi Mr. Lim rambut yang mula-mula dia bagi tahu lah, dan kemudian Mr. Moses pula serosis lah yang mula-mula dia sebut. Tahniah. Dan kita akan teruskan dengan perfungsian yang ketiga, yaitu kita dengar pula Mr. James Ho. Dipersilakan. Ya, saya ada di sini. Boleh dengar semua? Boleh dengar, boleh dengar. Oke, selamat malam, selamat petang semua. Saya James Ho dari Kota Kinabalu, Sabah. Bagaimana saya dapat mengenali ini terahertz punya air adalah menurut satu kawan saya yang sekarang berada di Kuching. Ya, yang sekarang berada di Kuching. Cerita saya begini. Pada tahun 2020, bulan September, saya kena stroke. Dan oleh kerana kena stroke, banyak kerja yang tidak dapat buat, terpaksa saya berhenti kerja, dan disebabkan tiada kerja, banyak masa lapang, selalu mainkan itu handphone.
Jadi pada satu hari saya terjumpa satu message daripada saya punya upline Madam Lily Chin yang sekarang berada di Kuching. Saya pun tanya dia, saya bilang saya ingat ada satu benda yang kamu hantar kepada saya dalam masa bulan Ogos kalau saya tidak salah. Ya. Jadi dia pun bagi saya satu phone number, minta saya call sama ini orang yang berada di KK, yang orang yang saya call yang itu Madam Chin kasih, tak lain tak bukan ialah Mr. Joteng. Jadi saya pun atur masa buat appointment sama Encik Joteng dan kami jumpa di rumah Encik Joteng. Masa itu saya tak bawa apa-apa benda lah, pasal galen apa-apa pun saya tak tahu. Encik Joteng bagi tahu saya, dia kasih tahu saya, dia kasih paham sama saya, ini benda, ini terahertz device, ini terahertz air, apa dia punya fungsi dan apa dia punya kebaikan kalau kita minum dia punya air yang kena di resonate dengan device ini. Jadi kedua kali bila saya pergi jumpa Encik Joteng, saya bawa saya ada bawa satu gallon. Encik Joteng ada sedia saya 5 gallon air dan saya pun start minum. Tapi pada masa itu saya pun macam ragu-ragu juga pasal ini terahertz punya air. Masa kita dalam peringatan kita bilang, adakah betul minum air saja kita boleh kasih sihat badan kita? Sebab masa saya kena stroke itu, saya punya high blood pressure yang atas adalah kurang lebih 160 lebih, yang bawah 110 lebih. Tapi oleh kerana kawan punya pasal, saya pun start minum lah, cubalah kan, mana tahu kan apa pun terpaksa kita cuba juga. Sebab itu saya pun start minum dari bulan 11 ke bulan November saya start minum. Masa saya minum selepas rasa macam 1 minggu begitu saya cek balik saya punya blood pressure. Itu blood pressure sudah menurun, sudah turun sampai kurang lebih 130 lebih yang atas, yang bawah sudah turun 100, kurang daripada 100 itu masa. Jadi saya pun terus minum lah dan ada pergi jumpa dokter bilang kalau kau rasa itu air ada tolong minum saja tiada masalah, tapi itu obat masih mau dimakan lah. Jadi saya pun terus saja minum dan ambil itu obat. Selepas kurang dari satu bulan saya minum itu air, blood pressure saya turun lagi sampai 120 lebih. Saya pun rasa gembira lah. Jadi saya pun minta Encik Joteng bilang saya mau beli lah. Sebelum saya beli itu device, saya punya anak pun ada sedikit masalah di punya kaki, tapak kaki dia luka. Pasal ketahulah budak main football di kan tidak pakai kasut, jarang kaki ayam saja pergi main football. Di kaki dia ada kena luka dan lama juga tidak sembuh. Ada banyak pergi jumpa dokter minta obat ini itu, lebih kurang 1 tahun dia punya kaki luka. Jadi saya ada minta sama Encik Joteng juga, dia bilang kalau ada masalah kulit, kita sembuh pakai itu air, dan cuci pakai itu air, dan minum itu air. Jadi saya pun terus minta saya punya anak try lah, dia punya cuci dia punya kaki sama minum itu air. Masa itu dalam, kalau saya tidak salah, saya ingat dalam jangka masa 3 hari dia punya luka itu yang ada sedikit nanah, ada
banyak itu air darah, bukan darah, air darah pun sudah kering. Jadi saya pun ada panggil saya punya anak, saya bilang kau teruskan saja minum itu air dan cuci punya kaki. Jadi selepas 1 minggu itu dia punya kaki sudah sembuh, langsung kering habis, tidak lagi ada luka dia. Jadi dari sana saya minta Joting, saya bilang saya mau beli itu device lah. Jadi terus ada beli sudah itu device, saya kalau tidak salah saya masih ingat saya dapat itu device di Desember 31. 31 hari bulan Desember 2020. Jadi saya pun dapat sudah itu device, saya start minum air dengan banyak. Start dari 2021 Januari 1 saya start minum banyak itu air. Jadi saya punya high blood pressure pun maintain sekarang 120 di bawah 80 lebih. Sampai ini hari masih lagi kekal. Itu saya punya cerita. Dan sekarang saya banyak ada share sama saya punya kawan-kawan, saya punya relatif, abang adik saya, kakak saya, semua ada minum ini air. Dan semua pun ada dapat hasil yang bagus lah daripada meminum ini air. Dan itu sajalah ini hari saya punya testimoni untuk ini, dan harap kawan-kawan yang tinggal berada di Zoom ini, kalau yang belum beli, belilah tanpa ragu-ragu. Memang bagus ini terahertz device, memang bagus TBAL, bagus untuk banyak penyakit, bagus untuk kesehatan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mr. James Ho atas perkongsian tadi. Dan sebelum kita ke perkongsian yang keempat, jika ada sesiapa dalam talian ini yang ingin bertanya, bolehlah type saja di ruangan komen. Dan jika ada masa di hujung sebelum penutup, kita akan coba Mr. Joting boleh coba jawablah untuk kita semua. Oke, jadi kita teruskan dengan perkongsian yang keempat daripada Mr. Demdik alias Dominic Binggasan. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pengacara kita pada malam ini, itu Puan Maria. Selamat malam juga kepada Joting karena sudi berjumpa dengan kita di udara pada malam ini. Dan juga pada semua orang yang hebat-hebat dengan terahertz water. Oke, terutama sekali saya punya kawan dulu, yaitu Master Chin, yang sudi memperkenalkan kepada saya terahertz water pada bulan Mac tahun ini. Pada mulanya maklumat-maklumat yang Mr. Chin bagi saya dulu, saya cuma baca-baca begitu-begitu sajalah, macam tidak ambil perhatian serius begitu. Tapi apabila balik-balik diberi maklumat dan balik-balik baca, timbul pula keinginan mau mencoba terahertz water itu. Jadi betul terahertz water seperti sana. Itu yang di dalam saya punya pemikiran mula-mula dulu. Jadi kebetulan pada ketika itu dalam badan saya sendiri yang saya alami kolesterol, migrain, tekanan darah, dan yang paling selalu mengganggu saya ialah yang kalau nak ke tandas tu lama baru keluar dari tandas. Jadi maksud dia
tidak lancar melabur lah itu kalau begitu. Jadi maka dengan itu saya membawa istri saya minta terapi air dengan Master Chin. Dia dipindahkan cerita setelah minum air terakhir tersebut, tindak balas dia membuatkan saya pada bulannya balik-balik di tandas. Selepas seminggu saya perasan yang migrain saya semakin berkurangan. Apabila bakalan air akhir habis, yang saya minta terapi daripada Master Chin, kami datang lagi minta, tetapi air terapi lah daripada Master Chin. Kali ini minta terapi air yang banyak sedikit lah, tapi tidak habis. Nah, masuk minggu yang kedua menggunakan Tirasuate ini, saya rasa badan saya semakin ringan. Kalau nak ke tandas pun sekejap saja. Anak-anak dan istri pun semakin suka minum air Tirasuate. Bakalan air cepat habis. Kali ketiga kami minta terapi air dengan Master Chin, lagi banyak kami bawa. Berapa gallon itu? Boleh tanya dengan Master Chin sendiri. Tapi yang herannya air tersebut cepat habis. Anak-anak pun masing-masing menapau ataupun ialah membawa air itu di bilik masing-masing karena takut kehabisan. Saya sempat bertanya, apa yang mereka rasa apabila minum air? Ada yang cakap, bagus mau minum, ringan dan mudah ditelan. Selain itu mereka cakap bikin segar mata, bila kena spray itu. Muka tidak berminyak lagi, dan banyak lagi. Tapi bikin kuat makan, dia orang bilang. Dipindahkan cerita, selepas 3 kali minta terapi air daripada Mr. Chin, saya dan istri berbincanglah untuk mendapatkan mesin tersebut. Wah, anak pun gembira karena dengan adanya mesin sendiri, kita boleh minum air terapi yang cukup untuk badan masing-masing. Sebelum mengakhiri perkongsian saya pada malam ini, sebenarnya saya ada satu cerita dari saya tentang kesaksian kehebatan Tirasuate ini. Itu suatu hari pada bulan, kalau tidak silap pada bulan Jun tahun ini, maklumlah orang kampung katakan, saya pergi kebun menebas rumput menggunakan mesin rumput yang orang Sabah bilang mensikut. Yang mesin rumput yang mensikut lah, grass cutter. Mungkin pada waktu itu saya terlalu syok mau menebas rumput panjang sangat. Saya tidak sadar yang hose daripada tangki petrol grass cutter tersebut putus. Tapi saya tidak perasan. Apalagi yang minyak petrol daripada tangki grass cutter itu tersembur keluar di belakang saya. Tapi pada masa itu saya ingat macam hujan, sebab pada waktu itu cuaca macam mendung-mendung sedikit. Jadi saya rasa yang tersembur di belakang saya itu ingat hujan. Habis satu tangki petrol mesin rumput itu tersiram di belakang saya. Jadi grass cutter itu pun mati. Habis minyak kan? Saya terasa terlalu panas sudah belakang saya. Cepat buka baju, tapi kesan minyak petrol terlalu panas, merah sudah, macam sasau sudah belakang saya, sudah siram petrol.
Saya minta kipas dengan istri, tapi mana ada kipas di kebun. Panas. Mau cari sungai, tempat terjun, mana ada sungai di bukit. Mau cari tempat terjun, tapi mana ada sungai. Aduh, istri pun waktu itu sudah risau, panik sudah. Saya ingat pada itu, ketika itu oleh karena panas, saya pun rasa mau minum air lah. Nah, jadi saya cakap dengan istri saya, ada air minum Pak? Oh ada, dia bilang. Saya tengok ada di dalam botol, ini air diraskan nih. Oh iya, dia bilang. Bukan pula saya suruh, bukan saya terus minum, tapi saya suruh siram di belakang saya. Yang kena petrol itu. Apalagi dia tuang di belakang saya, masih siram. Tidak sampai semenit. Wih, memang sudah panas dia. Masih begini di belakang, oke, tidak panas sudah. Belakang panas saya punya belakang, di belakang saya pun tidak panas, tidak sakit lagi, tidak panas sudah. Jadi itu saja saya punya perkongsian malam ini, lain dari yang lain. Tapi memang betul-betul saya alami. Dan istri saya sendiri menyaksikan malam pada ketika itu yang jadi MC pada malam ini. Jadi sekian, itu sahaja yang saya dapat kongsikan tentang kehebatan Tirakhus pada malam ini. Sekian. Ya, itulah perkongsian daripada Mr. Habib saya. Oke, baik, jadi kita ke perkongsian yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu Mr. Madun. Dipersilakan, Ya. Mr. Madun. Oke, terima kasih moderator pada malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang ada dalam semalam inilah. Oke, baiklah. Bagaimana saya mengenali device Terahat ini? Pertama, istri saya lah yang kenal dengan Terahat sini. Yang mana kami diperkenalkan, istri saya diperkenalkan oleh Mr. Chin lah, rekan sekerja istri saya lah, Mr. Chin. So, dipendekkan cerita, istri saya masa itu mengandung bulan-bulan mengandungnya, dan bulan 4 hari itu dia berceritalah, berkongsi, Cikgu Chin, Mr. Chin ini berceritalah dengan istri saya di sekolah. Jadi adalah beberapa botol air untuk testimoni lah bagi dengan rekan-rekan termasuk istri saya lah minum. Jadi istri saya minum, dia rasa dalam tengah-tengah mengandung tu dia rasa lah. Dia bilang, oh bagus air ni, saya bertenaga. Sebelum ni saya kurang bertenaga lah, lesu macam tu. Jadi dia saya pun bagi tahu dia air apa tu, dia bagi tahu saya air apa tu di Terahat. Saya pun apalah kan bengang air Terahat, device Terahat saya tak pernah dengar, saya memang tidak pernah dengar ini device Terahat. So nanti minta info lah dengan Mr. Chin, dia bilang. So saya jumpa Mr. Chin, saya Cikgu Chin perkenalkan saya dengan saya ni device Terahat. Masa tu belum lagi beli. Jadi saya minta buatlah dengan dia scan tu air Terahat. Dia scan, saya pun minum lah. Dan pada masa yang sama juga saya ada mengalami dalam badan saya ni, saya ada mengalami ada dua lah. Yang pertama, kadang-kadang tidak kira masanya saya rasa pedih hulu hati tu kan, rasa panas, kadang-kadang keluar. Lepas tu saya rasa kalau saya pergi tandas saya rasa lama lah di dalam tandas. Kira orang bilang membuang air besar tu sebelit lah. Jadi saya try lah minum beberapa botol.
yang diberikan oleh Cikgu Chin ini, Mr. Chin ini, saya rasa oke. Ya, di dalam bulan 4 itulah yang saya baru kenal dengan device Terahat nih. So, istri saya pun masa itu mengandung, dia rasa oke. Dia bilang, macam mana kalau kita beli ini mesin? Saya bilang mahal juga ini mesin, boleh tahan juga harga dia nih. Tapi untuk kebaikan, untuk kesehatan diri dan juga family dan istri saya pun rasa siok minum, rasa selesa badan masa yang mengandung tuh. Oke lah, jadi bulan 5 itu kami belilah device tuh. Terahat tuh kami beli gunalah saya sendiri. Mula-mula tak tahulah macam mana scan tu minta ajar dengan Mr. Chin. Lepas tu okey sudahlah, pandai sudah buat air sendiri. Mula-mula kami guna air mineral lah, mineral, beli botol-botol tu yang 1,5 liter tu beli dan buat sendirilah. Dan okey lah semasa istri saya sepanjang dia mengandung tu sehingga dia bersalin bulan 6 tu dia tidak rasa sangat yang bersulam, memang bagus. Dan saya pun semakin lama yang pedih hulu hati itu makin kurang dan yang tadi tu yang sembelit tu yang sukar bobol besar di tandas tu lambat keluar tu jadi bagus. Okey, saya alhamdulillah. Okey. Dan saya ni seorang yang suka bersukan sport, main basikal, badminton, jogging. Bila saya berbasikal, saya bekalkan air Terahat itu, saya bila saya minum, saya penat, saya minum sangat bagus. Tenaga saya cepat pulih, recovery tenaga saya cepat bagus. Inilah bertenaga balik. Saya bilang, oh bagus nih. Jadi sampai sekarang pun saya satu keluarga masih sentiasa gunakan everyday lah, setiap hari kami akan minum air Terahat nih. Dan untuk perkongsian saya dengan rakan-rakan ahli keluarga selama beberapa bulan ini sehingga sekarang memang banyak sudah yang datang dengan saya ataupun dorang datang sendiri minta air, kadang-kadang dorang call saya, ada lagi tak air? Okey ada. Okey, mari sini dorang dorang belilah. So nampaknya Terahat ini sangat bagus. Sangat-sangat bagus, airnya sangat bagus dengan teknologi yang ada dengan device Terahat nih. Memang sangat bagus, terbukti. Sehingga kan rakan saya esok pun masih ada yang tanya, ada air kah? Esok saya akan hantar lagi dengan rakan saya yang selalu regularly lah minta air dengan saya. Sangat bagus. Dan saya untuk plan skate yang tentang bisnes, yang mana minat untuk bisnes, kita boleh join member Terahat ini dan kita buat sama-sama. Memang kita boleh dapat income lah dengan kita memberikan info-info dengan rakan-rakan ahli keluarga kita berkongsi kebaikan Terahat nih, kita akan boleh jadi menjana pendapatan lah sampingan. So itu saja perkongsian saya pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Mr. Madun.